Oke teman-teman, kali ini saya akan coba ngebahas tentang mood konten. Jadi saya rasa hampir setiap orang ya, apabila itu pemula atau konten kreator atau dalam hal apapun, rasanya itu memelihara mood untuk konten setiap hari, menghasilkan kontennya berbeda-beda setiap hari. Itu rasanya itu pasti kadang bad mood dan nggak bisa berkarya. Nah, kemarin saya sempat nonton salah satu podcast dari Ko Agustio Halim dan Bang Raditya Dika ngebahas tentang mood. Nah, di video ini Bang Raditya Dika menceritakan awal dia pertama kali nulis dengan memelihara mood. Jadi dia bilang pada saat itu dia tuh nulisnya cengeng juga ya. Jadi apabila ada hambatan atau apapun ada kendala-kendala itu dia selalu kayak merasa bad mood. Nah, di situ awal pertama kali dia bilang bahwa dari guru nulisnya itu dikasih semangat ya, semacam motivasi bahwa lo harus nulis dalam kondisi apapun, entah itu dalam kondisi ruangannya nyaman, tenang, sunyi. Jadi semuanya harus dilalui dan mesti bisa menghasilkan tulisan. Kenapa? Karena satu tulisan yang jelek itu akan bisa diperbaiki di lain hari ketimbang nggak punya tulisan sama sekali. Jadi kalau misalnya pertama kali kita nulis itu ataupun dalam hal konten ya, pertama kali itu ya pastinya akan jelek. Nah, dengan hasil yang jelek tersebut akan bisa diperbaiki di lain hari. Jadi gue punya guru nulis. Waktu itu gue cerita ke dia, Mas kok bisa nulisnya rajin banget nulis dan bisa bikin terus tulisan. Padahal kita kan kadang nggak mood ya gitu. Terus dia bilang ke gue, Radit jangan kalau jadi penulis nggak boleh cengeng, dia bilang. Wah itu nohok banget buat gue. Karena berarti selama ini gue cengeng. Kalau nulis gue harus di tempat yang gelap. Kalau nulis gue harus dengerin lagu. Ini aplikasinya buat kegiatan kreatif lain lah ya. Kalau ngelukis, kalau nulis, kalau apa. Jadi omongan dia itu benar-benar nusuk banget. Dan gue nggak mau menganggap diri gue cengeng. Menulis hanya bisa, sebuah seni itu hanya bisa keluar dengan kondisi-kondisi tertentu seperti mood yang baik gitu. Itu gara-gara dia. Setelah itu gue bisa nulis di dalam mobil, lagi gerak gue bisa nulis. Gue pernah nulis di Singapura, studio IMAX baru buka saat itu. Gue di dalam studio IMAX, gue nonton film kurang seru buat gue. Gue pergi ke A1, buka laptop, gue nulis, jujung gue nulis, bisa gue. Sampai hari ini gue bisa, gue di HP bisa, di kertas bisa, di tisu bisa. Jadi gue nggak percaya yang namanya mood. Gue percaya sama alasan yang membuat kita aman gitu. Maksudnya gampang ya nyalahin mood dibanding nyalahin kita kan. Karena aku tidak salah, aku tidak bisa nulis karena bukan salahku, salah moodku. Aku tidak bisa bikin ini karena bukan salah aku. Ini karena ruangan ini tidak terlalu dingin buat aku gitu. Kan paling enak nyalahin yang lain dibanding diri kan. Jadi ketika kita udah bisa bebasin itu, produktivitas pasti akan jauh lebih naik. Demikian juga halnya dengan kontennya. Dalam hal konten itu ya tentunya sebagai manusia ya itu ada rasa-rasa malas untuk konten, capek segala macam, apalagi baru pulang kerja. Nah, ini adalah tantangan tersendiri. Nah, dari video tersebut, dari podcast tersebut, saya mengambil banyak pelajaran bahwa dalam keadaan apapun ya, entah itu kontennya merasa lagi bad mood, ya tetap bisa menghasilkan konten dalam sehari. Nah, itu kenapa? Karena konten yang jelek itu akan bisa dikoreksi atau diperbaiki lagi di lain hari.